Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini ada pertanyaan dari Ibu Melina Dewanti. Dok, mau tanya, saya penderita kanker payudara dan sudah mastektomi. Kemudian dari hasil pemeriksaan IHK, imunohistokimia, nanti saya jelaskan sedikit, disarankan untuk mengangkat indung telur karena untuk mengurangi risiko metastasis penyebaran dari sel kankernya. Dan kebetulan juga ada miom. Apakah ketika diangkat indung telurnya miomnya juga akan berkurang atau hilang? Sahabat sekalian, ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah memang ada beberapa jenis atau klasifikasi dari kanker payudara. Nah, dari pemeriksaan imunohistokimia adalah salah satu pemeriksaan dengan melakukan pengecatan jaringan di bawah mikroskop dengan menggunakan monoklonal antibody tertentu. Maaf sedikit detail. Nah, salah satu yang diperiksa adalah apakah di dalam jaringan kanker payudara tersebut ada reseptor hormon atau tidak. Reseptor hormon yang penting diperiksa adalah apakah ada reseptor hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ketika pada kelompok yang ada ekspresi reseptornya, maka pertumbuhan kanker payudara, termasuk pengobatan, termasuk risiko metastasis atau risiko kambuhnya, ada kaitannya dengan kadar hormon seorang wanita. Nah, dari pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan IHK, maka disarankan untuk mengangkat indung telur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jenis kanker payudara pada pasien kita hari ini yang kita diskusikan adalah jenis kanker yang pertumbuhannya atau apapun kaitannya berkaitan dengan ada tidaknya hormon. Nah, kenapa harus diangkat indung telurnya? Karena memang ovarium atau indung telur itu sumber dari hormon. Hormon yang utama adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Sehingga dengan diambil indung telurnya, biasanya kiri kanan, maka tidak ada lagi sumber hormon, sehingga harapannya itu membantu kesembuhan dari kanker payudaranya. Sahabat sekalian, terkait dengan hal ini, pengangkatan ovarium, saya akan cerita sedikit pengalaman saya ketika belajar di Leiden di Netherlands. Pada suatu sore, mungkin jam sekian, jam 2, jam 3, sebelum pulang, saya mengecek jadwal operasi besok hari. Nah, saya cek bahwa operasi besok adalah laparoskopi ovarektomi. Jadi mengambil indung telur kiri kanan dengan laparoskopi, dengan operasi laparoskopi. Setelah saya cek dari imaging pencitraan, indung telurnya normal. Tidak ada kistanya, tidak ada tumornya. Kemudian kenapa kok harus diambil? Kemudian saya detailkan lagi pemeriksaan, mengecek berkasnya. Ternyata ibu ini usianya baru 38 tahun dan barusan periksa secara genetik. Dan secara genetik diperiksa gennya, terekspresi beberapa gen tertentu, salah satunya adalah BRCA, BRCA. Dan dari analisis gen ini dan juga dari pedigree riwayat keluarganya, maka hampir 70% pada sisa hidupnya itu akan terjadi kanker ovarium. Sehingga sebelum terjadi kanker ovarium, ibu ini sudah punya anak 2, maka dilakukan pengangkatan indung telur. Nah, ini contoh yang hampir sama. Kalau pada
yang kita diskusikan adalah kanker payudara yang memang berkaitan dengan hormon. Sedangkan yang saya ceritakan tadi adalah sebenarnya masih sehat saja, tapi karena memang ada risiko terjadinya kanker pada sisa kehidupannya, maka indung telur juga diambil. Jadi memang demikian bahwa pengangkatan sumber endogen, sumber di dalam tubuh sendiri dari hormon wanita adalah sering atau kadang-kadang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pengobatan. Sekarang kita bahas manfaatnya secara cukup detail. Sehingga manfaat ketika indung telur diambil adalah secara nyata tubuh tidak memproduksi hormon tersebut. Nah, ketika tidak memproduksi, maka harapannya sel kanker atau pertumbuhan kanker dalam ini kanker payudara, pengobatannya lebih berhasil dan lebih terkendali. Karena kalau sumber hormon endogen itu memang fluktuasi, jadi senyampang dia masih ada indung telurnya berproduksi, dan kadang-kadang berdasarkan dari siklus ovulasi ini juga fluktuatif, sehingga lebih menguntungkan bila diambil. Namun demikian tidak semudah itu mengambil. Konsekuensi dalam bidang kesehatan juga banyak sekali. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu begitu pentingnya untuk seorang wanita. Dia yang menjaga tulang, menjaga kulit, menjaga pembuluh darah, mengurangi risiko hipertensi di kemudian hari dan sebagainya. Nah, ketika diambil tentunya harus diantisipasi apakah perlu menggunakan terapi sulih hormon replacement terapi. Kalau diberikan secara baik, dia tidak akan menambah risiko penyebaran atau kekambuhan kanker dari payudara. Yang terakhir dari bahasan ini adalah ternyata memang ada miomnya di rahimnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya bahwa organ reproduksi wanita adalah rahim di tengah, kemudian ada saluran telur di kiri kanan, dan ada indung telur atau ovarium kanan kiri. Nah, ketika diambil indung telurnya kiri kanan, apakah miom yang di rahim itu akan berkurang atau hilang? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena tumbuh hilangnya membesarnya miom, terutama kalau masih kecil, memang berkaitan hormon, tapi tidak terlalu signifikan kaitannya. Artinya, walaupun ada miom di dalam rahimnya, walaupun indung telurnya diambil, maka kita tidak bisa berharap miom tersebut akan mengecil atau hilang. Jadi, misalnya lebih ideal apabila saat melakukan operasi pengangkatan indung telur, maka miomnya juga diambil. Itu pilihan yang terbaik. Jadi tidak berharap mengecil secara spontan karena sumber hormon dari ovarium itu diambil. Jadi demikian sahabat sekalian, ada beberapa hal yang kita bahas mengenai IHK, pengecatan imunohistokimia, kemudian pengaruh hormon pada perkembangan kanker payudara, kemudian penting tidaknya mengangkat indung telur dan alasannya, dan juga kaitan antara sumber hormon dengan mioma uteri. Semoga seri ini bermanfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.